founder dari Kooperatif Indonesia di tahun 2006. Kemudian 2006 juga saya gabung di organisasi Aptikom dan waktu itu dimulai jadi pengurus Aptikom wilayah 4 Jawa Barat Banten. Kemudian 2014 saya ke pengurus pusat sampai sekarang mendapatkan amanah sebagai direktur eksekutif Aptikom dan saya juga mohon doa, saya lagi mencoba studi lanjut mengambil doktoral ilmu komputer di IPB. Baik, mungkin mudah-mudahan saya bisa lebih cepat Bapak Ibu. Ini kemarin saya cek kalau Pak Badowi itu mensitir dari Peter Drucker, you can manage what you can measure gitu ya. Saya sebelumnya sering menggunakan yang satunya lagi, if you can measure it, you can manage it. Ya, jika Anda tidak dapat mengukur sesuatu, tentu tidak akan dapat mengelolanya begitu. Dan pada kesempatan ini saya mendapatkan tugas dari Kang Oktav khususnya adalah terkait dengan pengelolaan organisasi dari asosiasi yang mau kita bentuk, yang secara perlahan namanya sudah mulai mengkerucut, kemudian logo juga kelihatannya sudah diputuskan, itu tinggal dipublish sama Kang Oktav. Kemudian Ketua Umum juga, Alhamdulillah, selamat Pak Wirawan ya, mudah-mudahan periode awal di bawah kepemimpinan Bapak dan didukung oleh kita semua, nanti IE ini dapat berjalan dengan baik. Baik, agenda saya hanya dua ini saja, singkat. Pertama adalah landasan, kemudian pokok-pokok pikiran pengelolaan organisasi. Dalam hal ini adalah organisasi kita ya, IAIE. Nah, tentu ketika suatu organisasi, apalagi organisasi besar gitu ya, ingin dijalankan, maka harus memiliki legalitas. Tentu pengesahan organisasi dari Kumham, saya mendengar dibantu oleh pakar hukum dari tim yang sudah bergabung. Itu Kang Oktav menginformasikan bahwa istilahnya ada person yang memang pakar lah di bidang ini gitu ya. Jadi kita bersyukur. Pak Beni ya, kalau nggak salah ya, Kang Oktav ya, bukan ya? Betul, Pak Beni. Pak Beni ya, pakarnya ya. Jadi kita berharap Pak Beni nanti akan menyelesaikan urusan ini. Kemudian tentu landasan hukum tertinggi dalam satu organisasi adalah ADART ya. Jadi ini landasan wajib bagi operasionalisasi. Kemudian landasan program tentu istilahnya nanti mungkin akan ditetapkan oleh rumusan tim perumus. Misalkan sebutannya apakah musyawarah nasional gitu ya atau apapun, dan tadi Kang Oktav di sesi 1 sudah menyebut istilah munaslup gitu ya, yang mungkin nanti akan kita gelar. Kemudian mungkin ada rakernas atau rakornas atau apapun begitu ya. Kemudian landasan operasional tentu pengalaman saya selama katakan lebih dari 8 tahun gabung di Aptikom, di beberapa organisasi, organisasi akan dapat berjalan dengan baik ya, terutama seperti asosiasi ini, jika mekanisme ini bisa dijalankan dengan baik ya. Jadi ada rapat pimpinan, mungkin ada rapat pleno, ada rapat harian. Biasanya ini kita agak abai di sini. Kalau kita agak abai di sini, maka bisa dipastikan ya timbul tenggelam gitu ya, artinya tidak secara rutin di-maintain, kemudian secara rutin ada program-program yang direncanakan, secara rutin ada program-program yang dijalankan, dan secara rutin pula ada evaluasi-evaluasi gitu ya. Oleh karena itu harapannya asosiasi yang kita bentuk ini bukan untuk dilahirkan lalu ya sudah gitu ya, tidak dikelola dengan baik gitu ya. Kemudian berikutnya landasan struktur kepengurusan, ada pengurus pusat, ada pengurus daerah.
pada kesempatan hari pertama, hari kedua, sekarang hari ketiga, tadi pagi juga sekali lagi Kang Oktav sudah menyebut ya, ada istilah sampai dengan DPC ya. Namun demikian nanti saya punya pemikiran usulan lain Kang Oktav ya, terutama di periode pertama ya. Dan oleh karena itu, karena ini Pak Ketum kelihatannya walaupun belum istilahnya dilantik, belum struktur lengkap, ini saya mohon izin ya, karena tadi sudah diperkenalkan juga, saya nanti insya Allah akan memegang bidang SDM gitu ya. Nah ini barangkali pokok-pokok pikiran ya pengelolaan organisasi, ada kurang lebih sekitar berapa ini, 11 ya pokok pikiran. Nanti mungkin ada yang saya agak rinci lebih detail, ada yang mungkin dianggap cukup. Pertama bahwa anggota sebuah asosiasi itu tergantung asosiasinya, ada yang memang berbasis domainnya ke atau dominannya ke individu atau berbasis institusi ya. Ini saya kira penting untuk menempatkan positioning agar kita semua nanti bisa menjalankan organisasi ini dengan baik. Kemudian kartu keanggotaan, kemudian harus selalu ada host ya dari setiap event, kemudian melibatkan mahasiswa untuk program magang. Ini kaitannya dengan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar, khususnya kami dari sektor atau bidang pendidikan begitu. Karena nanti juga di akhir mendekati presentasi akhir saya ada pokok pikiran yang terkait dengan sumber SDM gitu ya. Kemudian target sasaran pendidikan seperti juga sudah disinggung oleh Pak Ketua Umum Pak Wirawan. Kemudian tadi beberapa pembicara berikutnya. Intinya AI ini harus kita perkenalkan mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai dengan pendidikan tinggi. Kalau pendidikan tinggi saya kira sudah suatu default ya, suatu keharusan begitu. Kemudian menginduk ke asosiasi sejenis pada tingkat dunia. Harapan saya secara pribadi begitu. Nanti mungkin harus dicari agar kita punya reference begitu ya secara internasional dan kita bisa bergabung di event-event internasional ya. Mungkin tadi saya lihat Ibu Dr. Vivi kalau tidak salah ya, yang nanti akan membidangi bidang kerjasama luar negeri. Kemudian saya juga punya usulan nanti perlahan kepengurusan itu strukturnya ada kepengurusan juga bidang luar negeri. Nah, kalau kita membicarakan artificial intelligence, kita akan membentuk struktur kepengurus apa membentuk asosiasi kemudian di dalamnya mengisinya dengan struktur gitu ya, maka secara filosofi kita itu nanti akan punya presiden AI begitu ya, yang representatifnya adalah sudah Pak Ketua Umum, kemudian kita juga mestinya punya gubernur AI, punya bupati AI, ya, bupati wali kota AI, punya camat AI, lurah atau kepala desa AI, RW AI, ya, RT AI begitu. Kira-kira kalau struktur di dalam pemerintahan sebagai sebuah filosofi kita di dalam menggerakkan organisasi ini. Hanya seberapa dalam itu yang saya nanti punya usulan gitu ya. Yaitu di pokok pikiran berikutnya bahwa di periode awal ini kepengurusan daerah saya punya usul gitu ya. Mungkin jangan dulu langsung sampai level provinsi gitu ya, apalagi yang di bawahnya begitu. Mungkin kalau saya punya usul, kalau misalkan nanti diputuskan satu periode kepengurusan itu 4 atau 5 tahun, barangkali di periode kedua atau mungkin ketiga baru kita lengkapi strukturnya. Nah di awal ini saya punya usulan pemikiran struktur pengurusan daerah itu baru hanya misalkan berdasarkan pulau saja dulu ya. Jadi misalkan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, NTB, dan Bali. Jika dirasa tadi juga Ibu Vivi menyinggung waktu bertanya ke Prof. Saiful mengenai kenapa Jawa, artinya ada representatif Jawa itu lebih dominan ya, baik secara alami maupun tidak gitu. Nah jika diperlukan bisa saja Jawa itu dibagi
layaknya begitu ya. Jadi misalkan ada Jawa bagian barat, Jawa bagian tengah, dan Jawa bagian timur, misalkan begitu. Jadi khusus untuk Pulau Jawa itu ada ketua yang dibagi 3 begitu ya. Kemudian kami, khususnya saya dari bidang akademik, perlahan nanti kami akan mencoba mengerahkan ya dosen-dosen pengampu mata kuliah AI itu untuk bergabung di asosiasi kita. Kemudian saya coba capture struktur organisasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen kita, Pak Kang Oktav ya. Nah, izin saya sedikit merinci ya, beberapa pokok pemikiran, namun demikian tidak semuanya, sehingga waktunya mudah-mudahan bisa lebih singkat. Nah, Bapak Ibu, basis keanggotaan suatu asosiasi itu biasanya secara umum bisa dominannya ke arah institusi atau ke arah individu. Ini bagi saya merasa penting menyajikan ini. Kenapa? Karena begini Bapak Ibu ya, misalkan kalau berbasis institusi ya, asosiasinya itu, maka secara keilmuan ya gitu ya, maupun secara apa namanya, keilmuan dan saintisnya itu eee eee, kalau saya kategorikan weak ya, kuat gitu. Sorry, maaf, lemah. Sementara keilmuan kalau individu itu tinggi. Jadi organisasi kita ini asosiasi, AI ya, itu saintisnya begitu kuat ya, begitu strong. Institusi dari sisi sumber daya itu powerful, tapi kalau individu agak powerful-less gitu ya. Artinya mana, yang menjadi kelebihan dan kekurangan, karena sepertinya asosiasi yang kita mau dirikan ini lebih banyak ke keanggotaan itu individu gitu ya. Ketentuan, keterkaitan dengan program asosiasi, kalau institusi biasanya direct, sementara yang individu biasanya indirect. Ya, jadi contoh konkretnya kalau, misalkan yang saya pahami ada asosiasi, kita, bidang informatika dan komputer ada Aptikom ya, kemudian di atas lagi yang lebih generik kalau perguruan tinggi itu namanya ada Aptisi ya, Asosiasi Perguruan Swasta gitu ya. Nah itu, eee, di Aptisi sama Aptikom lebih cenderung apa, eee, keanggotaan itu institusi atau minimum program studi gitu. Sehingga dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya dibanding dengan yang, berbasis individu ya, yang berbasis institusi itu lebih powerful. Contoh konkret misalnya, ketika ada suatu kegiatan ya, para pimpinan-pimpinan perguruan tinggi yang tergabung dalam Aptisi, itu dalam dalam satu event besar misalnya ya, ada yang menggelontorkan sampai senilai 50 juta, 25 juta gitu ya, untuk mensupport kegiatan, di Aptisi. Sementara kalau di Aptikom, apa namanya, paling tinggi rektor itu misalkan ya, menggelontorkan di angka 15, 20, lebih kecil dibanding kalau yang untuk, di Aptisi misalnya. Bagaimana dengan yang, struktur keindividuan gitu ya. Terkadang tidak disupport oleh rektor, tidak disupport oleh, dekan, tidak disupport oleh prodi, karena agak sulit mengambil ancang-ancang kepentingannya. Artinya kalau itu, prodi misalnya, prodi itu terkait langsung dengan kurikulum. Kurikulum itu berkepentingan gitu ya institusi. Makanya ketika ada kaprodi hadir di kegiatan-kegiatan Aptikom misalnya, itu disupport penuh, pembiayaan, tiket, segala macam. Sementara kalau, dosen saja yang hanya aktif di, asosiasi individu, itu belum tentu mendapatkan support seperti itu, gitu. Nah ini, penting, kita ungkap agar nanti dengan benar kita mengelola ini gitu ya. Artinya mesti kita mencari sumber-sumber lain begitu ya. Pengerahan dananya jelas institusi, kalau di sini jelas hanya individu ya. Support leader-nya kalau yang institusi strong, di sini bisa jadi, karena yang menjadi anggota hanya individu ya, tidak terkait dengan, langsung kepentingan prodi ya atau, institusinya. Kalau kami di pendidikan tinggi, saya tidak tahu kalau yang di industri ya seperti apa. Sehingga total efek pendanaan tadi ya, misalkan kalau
yang institusi strong, sementara yang individu itu lemah gitu ya. Yang kedua kartu keanggotaan Bapak Ibu, saya punya usul ya, di kita terutama sudah teman-teman yang sudah bergabung, suka tidak suka, mau tidak mau, maka kita harus begitu ya, eee, masuk ke dalam mekanisme katakanlah kartu keanggotaan. Kita semua harus punya kartu anggota. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari representatif ya, komitmen kita sebagai anggota gitu ya. Jadi iuran itu jangan dianggap sebagai suatu beban, tetapi itu adalah sebagai suatu komitmen bahwa kita komit gitu ya, ingin bergabung, ingin bersama-sama berkarya, ingin sama-sama membesarkan begitu ya. Beda halnya kalau nanti ada pihak sponsor gitu ya. Tetapi kalau menurut saya representatif ini tuh harus ya. Kemudian harus dikelola secara profesional. Jadi di sini saya ilustrasikan contoh ada beberapa apa namanya model kartu keanggotaan yang sekarang itu sudah cenderung digital ya. Alhamdulillah kami sendiri di Aptikom sudah digital. Ini saya coba cuplikan contoh keanggotaan di yang komersial, bisnis, ada Hardware, ada resto ya, itu semuanya sudah digital ya. Oleh karena itu perlu adanya tim ya, IT khusus yaitu tim development dan tim pengolahan data. Kartunya digital, kemudian develop berbasis Android. Kemudian harus selalu ada host. Nah, asosiasi itu secara garis besar itu hanya sebagai payung yang memayungi anggota gitu ya. Ibarat petani harus ada yang mencangkulnya. Maka asosiasi itu istilahnya tidak memiliki mesin ketik. Yang memiliki mesin ketik itu siapa? Ya, tergantung misalkan kalau itu keanggotaan yang berasal dari perguruan tinggi, maka perguruan tinggi itu dia punya sumber daya istilahnya ya, punya istilahnya gedung, punya line telepon, punya koneksi internet, punya server dan sebagainya. Kita asosiasi biasanya kita lemah di situ gitu ya. Oleh karena itu yang dimaksud dengan bahwa harus selalu ada host itu, jika diperlukan misalkan nanti kita mau menggelar munaslup begitu ya. Oke, secara daring saat ini lagi ngetren bisa dilakukan ya. Nah, namun juga mungkin yang perlu diketahui kalau kami perguruan tinggi, ketika perguruan tinggi menggelar suatu event, maka itu bisa jadi tabungan untuk bekal akreditasi gitu ya. Jadi ketika misalkan ini sebetulnya Kang Oktav ini ketika menggelar acara ini bisa saja mengajak kerjasama misal salah satu universitas di Indonesia gitu, mestinya dengan senang hati ya pihak yang diajak kerjasama itu. Kenapa? Karena ada manfaat tabungan suatu kegiatan ya. Namun demikian kan di kita acara selama 3 hari ini plus nanti 5 hari ke depan kalau tidak salah tadi itu kita tidak atau belum menggunakan model itu. Jadi setiap event harus selalu ada hostnya gitu ya. Baik apakah itu universitas, government atau industri. Jadi jika diperlukan, misalkan kita minta ya, mohon maaf dari, ya misalkan Seameo begitu ya tadi dari Pak Rizal ya. Jadi untuk event misal begitu satu webinar tertentu, maka kita kerjasama yang memayunginya adalah asosiasi kita, kemudian kita minta hostnya dari CMO misalkan gitu. Kalau unsurnya government, kalau unsurnya swasta misalnya salah satu event gitu ya, hostnya adalah Universitas Bina Insani misalkan begitu ya, atau BINUS, atau dari Padadang, STMIK IKMI Cirebon begitu. Itu insya Allah akan jauh lebih berhasil dan lebih powerful gitu ya dengan dukungan-dukungan itu dibanding kalau asosiasi jalan sendiri saja. Kemudian melibatkan mahasiswa magang, ini pengalaman kami di Aptikom ya, itu tujuannya adalah untuk efisiensi atau cost. Karena kalau misalkan programmer yang mengembangkan aplikasi, kemudian staf administratif yang day to day menghandle ya, itu kan butuh pembiayaan gitu ya. Nah, dengan melibatkan mahasiswa maka menjadi efisien. Untuk program magang ya yang terkait dengan program KMMBK ya, kampus mereka belajar. Artinya di sini ada titik kepentingan. Oleh karena itu saya saran nanti ke Pak Sekjen agar
IAIA ini membuka istilahnya kesempatan ya, mengundang pihak perguruan tinggi untuk mahasiswanya bisa magang di kita. Magangnya apa? Magangnya develop sistem, magangnya desain untuk webnya misalkannya. Magangnya apa? Anak itu mendesain multimedia dan sebagainya, kaitannya dengan program-program webinar dan sebagainya begitu ya. Nanti dibuat kontraknya, kemudian selesai diberi certified dari kita dan sebagainya ya. Jadi program magang ini penting sekali. Kemudian target sasaran pendidikan sekali lagi memunculkan gitu ya. Apakah pertama bahwa AI harus diperkenalkan sedini mungkin kepada anak-anak Indonesia. Prof. Saiful yang mungkin sudah banyak berinteraksi langsung dengan Ibu Inge, dengan Olimpiade Toki dan sebagainya, sejauh yang saya pahami itu punya filosofi makan AI dari mulai anak-anak Indonesia, dari mulai katakanlah jenjang pendidikan sekolah dasar, bisa diperlukan menengah, kemudian sampai perguruan tinggi ya. Dan oleh karena itu dari poin nomor 2 ini memunculkan apakah pada akhirnya ada anggota yang memang berasal dari guru gitu ya, guru SD, guru SMP, guru SMA, tidak hanya kita dosen kemudian pihak industri, kemudian government gitu ya. Karena sekolah dasar menengah pun menjadi sasaran kita. Kalau menjadi sasaran kita, pelakunya siapa? Ya guru dan siswa di situ ya. Artinya apakah keanggotaan IASI ini tidak hanya sekedar dosen, kemudian dari pihak industri, dari government, tetapi juga dari pihak guru dan siswa ya. Atau akhirnya ditempuh cara kedua gitu. Jadi di struktur kepengurusan kita ini cukup hanya ada bidang yang akan menangani pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan kalau pendidikan tinggi kelihatannya sudah pasti gitu ya. Nah ini tadi sumber-sumber SDM kita, oleh karena itu saya punya usul ya, jika Pak Ketum dan semuanya berkenan, struktur keanggotaan kita itu ada struktur yang berasal dari guru, dari dosen, dari mahasiswa, ini mungkin kurang satu ya, artinya mungkin mahasiswa atau siswa, kemudian dari pihak industri, dari pihak pemerintahan, dan dari pihak komunitas ya. Mungkin sejauh yang saya pahami, dari komunitas sudah ada, dari pemerintahan sudah ada, dari industri sudah ada, dari mahasiswa dan siswa belum ada, dari dosen sudah ada, dari guru belum ada gitu ya. Dan ini slide saya terakhir mencuplik dari struktur organisasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen, yaitu ada Dewan Penasehat, ya, Dewan Pakar, Ketua Umum. Saya usul ada Wakil Ketua Umum, karena kalau ada apa-apa dengan Pak Ketua Umum, itu maka otomatis ya organisasi akan dijalankan oleh wakilnya. Kemudian ada sekjen, bendahara umum, wakil bendahara umum. Nah, ada ketua daerah ya. Artinya mangga, saya sih punya usulan jangan dulu dibentuk kepengurusan provinsi, apalagi sampai dengan cabang ya, terutama di periode awal ini cukup mungkin pengurusan di daerah yang berdasarkan pulau tadi, nanti ada musyawarah daerah gitu ya, membentukkan kepengurusan Sumatera, pembentukan kepengurusan Kalimantan gitu. Namun demikian jika Pak Ketum dan khususnya Pak Sekjen ya menganggap bahwa mau langsung strukturnya per provinsi, ya mangga. Tetapi sejauh yang saya pahami ya tidak mudah gitu ya. Satu, keduanya tentu kalau dibandingkan sejauh yang saya pahami, misalkan ada struktur kepengurusan APSISI ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta, lebih mengkerucut lagi ketika perguruan tingginya Aptikom itu lebih kecil lagi ya dari sisi jumlah dibanding kalau APTISI. Nah ini kita ini kan lebih mengkerucut lagi gitu, lebih ke dalam. Asosiasinya adalah asosiasi istilahnya keilmuan. Itu tentu lebih mengkerucut lagi gitu ya. Apalagi tadi saya mendapat indikator dari Bu Vivi bahwa ada ketidakmerataan ya di luar Jawa. Jangan-jangan kalau itu perguruan tinggi ya, perguruan tinggi aja yang
bidang informatikanya jangan-jangan belum ada gitu ya. Kalau perguruan tinggi bidang informatikanya saja belum ada, bagaimana dengan orang-orang yang memikirkan atau yang memahami, mengerti tentang AI begitu ya. Kami sendiri di Aptikom itu Papua dan ya Papua kalau nggak salah yang belum. Alhamdulillah Kalimantan Utara walaupun baru ada 3 atau 4 perguruan tinggi ya itu sudah ada kepengurusannya. Pertanyaannya misalkan di Kalimantan Utara misalkan gitu ya, apakah sudah ada gitu ya istilahnya dosen-dosen yang memang concern ke AI gitu ya, itu kan menjadi pertanyaan. Kalau belum ada, kita nggak bisa memaksakan untuk membentuk kepengurusan AI di sana begitu ya, dari sisi asosiasi kita. Kemudian selain ketua daerah ada bidang tadi ada bidang riset dan aplikasi, bidang SDM, bidang sama hubungan luar negeri. Dari yang waktu baru isian 32 orang tadi malam saya mencoba memetakan dari sisi asal institusi anggota yang sudah gabung itu sebagian besar akademisi, gitu. Kemudian baru industri kelihatannya ya atau swasta, baru pemerintahan. Sedangkan dari sisi provinsi DKI masih paling tinggi, kemudian Jawa Barat. Tentu sekarang posisinya sudah tidak seperti ini lagi, mungkin sudah berubah, namun demikian mudah-mudahan ini juga bisa merepresentasikan ya gambaran isi dari asosiasi kita ini, sehingga kita bisa melangkah dengan baik dan benar. Mungkin itu, Kang Oktav. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solikin atas presentasinya. Kita buka sesi tanya jawab ya, Bapak-bapak, Ibu. Memiliki pertanyaan, silakan langsung bertanya, tidak perlu menggunakan chat. Sambil menunggu pertanyaan, saya ada yang ditanyakan, Pak. Nah, tadi Pak Solikin sudah menjabarkan mengenai organisasi kita ya, dan bagaimana struktur organisasi yang ideal. Nah, ini kan kita asosiasi AI. Menurut Bapak, bisa nggak kita menggunakan AI untuk pengelolaan organisasi ini? Gitu. Jadi agak lebih dari yang cara konvensional, agak sedikit berbeda, tapi kita gunakan AI. Saya tidak tahu bagaimana, tapi mungkin kan, begitu Pak. Terima kasih Bu Vivi. Pertama mohon maaf, saya pikir moderatornya masih Kang Oktav, tapi ternyata sudah di take over oleh Ibu. Beralih. Ya, beralih. Kemudian yang kedua, atas pemikiran Ibu tadi, saya pikir kalau soal mungkinnya mungkin saja, hanya memang itu tantangan kita ya. Jadi pengalaman saya pribadi, Bu, saya bergabung di Aptikom itu 2006 ya, kemudian 2006-2010 itu baru di tingkat provinsi, kemudian 2010 baru gabung di pengurusan pusat. Di periode 2014-2018, kami khususnya saya yang diamanahi sebagai Direktur Eksekutif Aptikom itu waktu itu mengalami kesulitan untuk idealnya masa organisasi Aptikom yang notabene perguruan tinggi bidang informatika dan komputer begitu ya, tetapi misalkan kartu keanggotanya masih manual berupa cetak plastik misalnya dan lain sebagainya. Kenapa kendalanya? Kendalanya ketika itu kita belum menemukan satu pola di mana gitu ya, ada pengembang tim IT-nya gitu, Bu. Jadi kalau tadi pertanyaannya apakah misalkan organisasi yang kita yang artificial intelligence itu mampu nanti dikelola secara artificial intelligence juga gitu. Tentu itu adalah suatu tantangan ya. Dan saya tadi kan sudah melihat juga kalau nggak salah yang membidangi bidang apa tadi aplikasi ya, dan ini kan Pak Risman siapa ya? Ya, aplikasi dan research. Ya, riset dan aplikasi. Cuma juga yang dimaksud dengan riset dan aplikasinya itu apakah juga yang dimaksud adalah untuk pengelolaan organisasi atau itu untuk kaitannya dengan riset ya? Kalau itu untuk dengan riset berarti di antara kita harus ada yang tim yang memikirkan bagaimana untuk support pengelolaan secara internal begitu ya. Saya kira ide yang bagus Bu kalau artinya gini ya,
masa apa istilahnya bengkel cangkul tidak punya cangkul misalkan gitu kan gitu Ya. ya. Bengkel pembuat golok atau bedok kalau bahasa Sunda, masa nggak punya bedok atau nggak punya golok? Kan fenomenanya begitu ya. Jadi jangan sampai kita organisasi yang artificial intelligence, tetapi di dalam pengelolaannya tidak mencerminkan gitu. Iya, benar. Iya, jadi ini saya kira tantangan dan satu pokok pemikiran yang bagus kalau kita nanti mengarah ke sana, Bu. Iya, Pak. Itu juga mungkin seperti pengaturan program-program yang Bapak jabarkan itu, ya, kita menggunakan AI, begitu kali Pak ya. Mungkin Bapak sudah pernah melihat apakah di luar negeri, negara-negara tangga kita atau yang lebih jauh, apakah mereka sudah ada yang memiliki asosiasi negara seperti kita ini, Pak, yang seperti yang kita dirikan ini, Pak? Ya kalau kita baca dari apa namanya Renstra ya yang di Rencana Strategis Nasional yang di-share oleh Pak Rizal tadi, itu kan di dalamnya ada pengantar itu dijelaskan bagaimana gerakan AI di Singapura, di Korea Selatan, di Jepang gitu ya. Jadi saya kok membayangkannya bahwa kebutuhan dasar kita kan dulu adalah jalan raya ya Bu, kemudian listrik, kemudian air gitu ya. Nah, komputer ketika itu kan masih dianggap the second. Nah, sekarang komputer juga sudah merupakan bagian kebutuhan dasar. Nah, masyarakat kita, masyarakat Indonesia ke depan itu mestinya juga menganggap bahwa AI itu adalah merupakan kebutuhan dasar layaknya seperti air, seperti listrik gitu. Artinya apa? Artinya memang negara itu memang ke sana dan alhamdulillah kan memang negara kita sudah ya dengan rencana strategi nasional 2020-2045-nya gitu. Sehingga kalau pada akhirnya kita pun ya sebagai bagian bangsa dan negara yang kalau kami khususnya kebetulan istilahnya perguruan tinggi bidang informatika dan komputer ya memang sudah seharusnya begitu ya peduli dan pada akhirnya mendirikan asosiasi ini sebagai bagian dari ikut menciptakan suasana percepatan agar AI atau AI di Indonesia ini terimplementasi dengan baik di lapangan, di masyarakat, itu sudah tepat sekali gitu. Bapak, Ibu-ibu yang ingin bertanya silakan ya langsung saja. Nah, jadi Pak, sebaiknya kalau menggunakan beberapa kata saja, arah atau tujuan kita menggunakan asosiasi AI Indonesia ini sebenarnya untuk apa, Pak? Apakah hanya mengumpulkan orang-orang yang bergerak di bidangnya agar lebih terstruktur kegiatan, atau ada hal-hal yang lain? Misalnya, Baik. Pak, intinya yang... Iya, saya kira satu pertanyaan yang bagus sekali, Bu. Jadi Kang Oktav sudah share tadi ya bahwa di belakang layar dari kegiatan ini ada tim apa atau tim pendiri lah gitu ya. Jadi tim pendiri itu kan merumuskan nama, merumuskan logo, mungkin nanti meneruskan struktur, merumuskan program gitu ya. Nah dari sisi nama sendiri sudah kita kan sepakat ya. Jadi di nama organisasi kita ini mengandung satu kata yang menurut saya itu sangat bagus dan luar biasa, yaitu ekosistem gitu. Jadi kalau dikembalikan ke pertanyaan Ibu ya, sebaiknya kita ini perkumpulan kita mau ngapain? Nah, kalau dari semangat spirit nama yang sudah ditetapkan, itu kita tidak hanya ingin AI untuk di pendidikan saja, pendidikan pun tidak hanya untuk pendidikan tinggi saja, tapi mulai dari pendidikan dasar anak-anak sudah diberikan pemahaman tentang AI. Kemudian tidak hanya untuk startup saja, tidak hanya untuk government saja, tidak hanya untuk komunitas saja, tetapi AI yang secara komprehensif gitu ya, diimplementasikan, direncanakan, diterapkan, dievaluasi dan seterusnya itu terintegrasi ke dalam sebuah ekosistem AI sebagaimana mestinya gitu, Bu. Jadi cakupan kita ini pengen lebih luas, karena kan kalau tidak salah ya, saya baca sudah ada kan IAIS ya, yang sudah dulu mendirikan dan tahun lalu itu gebiar banget di bawah
ininya BPPT ya, supportnya BPPT. Kemudian saya juga pernah baca ada asosiasi Big Data dan AI begitu ya. Mhm. Nah, kita ini kan juga yang sekarang hadir, berkumpul, merencanakan asosiasi ini, sekali lagi sudah sangat bagus, spirit filosofi yang terkandung di dalam namanya mengandung kata eko, artinya ingin kita secara keseluruhan ya, Mhm. secara keseluruhan terintegrasi, kemudian juga ya kalau ngomongin ekosistem kan mesti harus yang green, yang harus yang istilahnya smart gitu ya. Kira-kira Mhm. seperti itulah, Bu. Jadi kita dengan yang asosiasi yang sudah berdiri itu, Pak, kita kan tidak menganggap sebagai kompetitor atau bagaimana, Pak? Karena saya kemarin sudah ada yang banyak bertanya. Ini kan sudah ada yang asosiasi yang sudah berdiri ya, Bapak bilang tadi. Nah, ini tujuannya untuk apa nih yang ini? Gitu. Nah, saya terus terang tidak bisa menjawab. Nah, itu Iya. bagaimana, Pak? Ya, sebetulnya ketika sesinya Prof. Saiful, saya pun tadi sebenarnya ingin juga berniat bertanya seperti yang Hmm. Ibu tanyakan ke saya. Jadi tadi saya juga ingin Hmm. bertanya bagaimana kira-kira positioning ya asosiasi Hmm. kita ini dibandingkan atau terhadap gitu dari yang sudah ada itu gitu ya. Sejauh yang saya pahami, memang kita kan juga bukan partai politik ya, kita bukan organisasi yang apa istilahnya ya, maksud saya bahwa ketika sudah ada asosiasi lain, ya buktinya sebelum kita ada asosiasi Big Data dan AI. Sebelum kita ada IAIS itu gitu ya. Jadi Hmm. kalau menurut saya sih dengan catatan ya nanti tim tim Pak Beni itu dengan Kang Oktav ya terutama dan tentu dengan Pak Ketum dan nanti dengan Dewan Pembina atau penasehat merumus dan mengemas dokumen yang mau kita ajukan ke Kumham itu bagus, rapi, lalu mendapatkan pengakuan dari Kumham, kan istilahnya selesai. Artinya kita bisa beroperasional, tinggal berikutnya dengan kolega yang dari Asosiasi Big Data dan AI, dengan yang IAIS, ya kita berdampingan saja gitu ya. Tidak perlu menganggap sebagai suatu kompetitor. Nah, cuma memang yang harus kita juga jaga etikanya adalah gitu ya, ketika di sana punya rumusan seperti ini, lalu kita menjiplak mentah-mentah, ya itu kan tidak etis ya. Artinya kita pun juga harus punya wilayah garapan tersendiri. Misal, eh, jika ngomongin tadi dua organisasi asosiasi yang sudah lahir, misal gitu ya, mereka tidak fokus, tidak concern menggarap garapan yang pendidikan dasar, pendidikan menengah, misalkan gitu ya, tidak fokus menggarap yang komunitas gitu ya, lebih ke government dan industri. Nah mungkin garapan kita fokusnya ke yang pendidikan dasar menengah, kemudian kita yang ke komunitas, lebih ke masyarakat misalnya, sehingga tidak tabrakan kan begitu. Mungkin begitu ya Bu. Iya, iya Pak. Baik.